Halo para calon founder dan inovator muda, selamat datang di ruang di mana ide-ide kecil bisa menjadi bisnis besar. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Fairuzahran. Dan saya Sesa Wijanarko Putra, dan hari ini kami sangat bersemangat untuk berbagi wawasan tentang bagaimana generasi Z dan teknologi bisa menjadi senjata rahasia bagi startup mahasiswa di era revolusi industri 6.0. Oke, kalian yang akan menjadi tunas-tunas baru yang akan bertumbuh menjadi generasi pengusaha yang mengubah dunia. Banyak ide atau gagasan yang menarik keluar dari pemikiran kalian. Namun, memahami gagasan saja tidak cukup. Kita juga perlu memiliki strategi yang kuat untuk membangun koneksi yang mendalam dengan audiens kita. Teknologi memberikan kita alat untuk melakukan ini dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan menggunakan analitik data, artificial intelligence, dan media sosial, kita bisa memahami kebutuhan konsumen secara lebih baik, memberikan solusi yang relevan, dan membangun loyalitas yang kuat. Wah, benar sekali. Jadi, bayangkan ini teman-teman. Untuk teman-teman yang hadirin sekalian yang ada di sini, 70% generasi Z itu lebih percaya terhadap rekomendasi TikTok daripada iklan tradisional, iklan-iklan TV konvensional. Ini bukan hanya tren, ini adalah revolusi. Dan sebagai mahasiswa yang ingin membangun startup, kita harus memahami perubahan ini dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, kita harusnya perdalam lebih lanjut tentang mengenal generasi Z. Jadi, sebelum kita mengenal audiens kita perlu tahu siapa sih target utama dari startup kalian. Faktanya, pengguna media sosial terbanyak dengan spending terbesar adalah Gen Z atau generasi Z. Mungkin teman-teman yang ada di sini banyak yang menghabiskan waktu di media sosial daripada menonton televisi konvensional, serta menghabiskan uang bulanan yang diberikan oleh orang tua kalian untuk berbelanja di Shopee pada tanggal 11.11. Jika iya, maka kalian adalah Gen Z. Jadi, yang perlu kita tahu, siapa sih generasi Gen Z itu? Jadi, siapakah generasi Z? Mereka yang lahir di antara tahun 1997 dan 2012. Mereka adalah digital native yang lebih memilih Shopee Live dibanding TV shopping pada umumnya. Mereka adalah generasi yang terbiasa dengan internet, serba instan, dan menyukai interaksi yang personal. Yang perlu kalian ketahui karena kalian sebagai startup mahasiswa tentang Gen Z. Yang pertama, 80% dari Gen Z belanja melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. TikTok dan Instagram adalah prime time mereka ketika menghadapi hal-hal jenuh. Dan mereka mencari produk yang personal, cepat, dan juga ramah lingkungan. Jika kalian tertarik untuk merekrut Gen Z sebagai tim staff kalian harus tahu bahwasanya Gen Z ini orang fleksibel, multitasking, tapi mereka perlu hal yang transparan. Mereka perlu tahu, karena mereka perlu tahu banyak hal juga. Kalian sebagai mahasiswa startup tentunya juga harus belajar teknologi, karena kalian akan relevan dengan hal ini, karena kalian akan bergelut di bidang teknologi juga. Internet juga menjadi hal utama dan yang wajib kalian pelajari untuk membangun sebuah perusahaan startup, membuat produk dan menjalin komunikasi. Rata-rata perusahaan startup juga memiliki website sebagai sarana informasi dan pemasaran, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan teknologi startup. Oke, jadi revolusi industri 6.0 adalah teknologi yang wajib dikuasai. Jadi apa yang membedakan 5.0 dan 6.0? Bukan hanya sekedar AI dan robot, tapi bagaimana teknologi menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya adalah aplikasi kesehatan yang berbasis mental, yang membantu pengguna mengelola stres secara real time. Beberapa teknologi yang kalian wajib harus kuasai adalah AI dan Big Data untuk menganalisis tren pasar Gen Z, misalnya dengan Google Analytics dan Canva untuk personalisasi konten. IoT, contohnya startup pengelola sampah berbasis sensor untuk bisnis sustainable. Human Centered Touch, desain UX atau UI yang intuitif untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Model bisnis baru yang bisa dikembangkan di era ini meliputi subscription box dengan pengalaman personalisasi tinggi, layanan on-demand seperti jasa kreatif berbasis aplikasi, platform kolaboratif kreatif untuk mendukung ekonomi. Strategi membangun startup Gen Z yang friendly adalah dengan manajemen tim. Proyek berbasis hasil dan berikan ruang untuk inovasi, contohnya seperti Tokopedia yang mendorong budaya kerja yang fleksibel dan berbasis hasil. Kemudian adalah pemasaran yang menjual. Gunakan micro-influencer di TikTok, buat konten pendek dan interaktif, serta gunakan gamifikasi seperti giveaway. Teknologi murah untuk MVP,
Gunakan Figma untuk desain prototipe, Canva untuk konten, dan platform non-code seperti Bubble untuk membangun aplikasi. Peluang bisnis yang bisa kalian garap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah digital entrepreneurship, platform kursus online dengan konten bite-size seperti Skill Academy. Yang kedua kemudian adalah creator konten, membantu UMKM yang dengan jasa agensi konten kreatif. Dan yang ketiga dengan sustainability tech, startup daur ulang atau energi terbarukan. Kolaborasi dengan Gensi merupakan riset pasar dalam kreatif produk. Kemudian ada kasus Shopee dan AI. Shopee adalah contoh sukses bagaimana AI bisa meningkatkan pengalaman belanja online. AI adalah rekomendasi produk yang personal, live shopping interaktif yang mendongkrak penjualan, chatbot 24 jam untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya adalah Shopee Fitur Games. Mampu meningkatkan engagement hingga 300%. Pelajaran yang bisa diambil adalah teknologi bukan hanya untuk perusahaan besar. Startup kalian pun bisa memanfaatkan tools seperti ChatGPT atau Reset ManyChat untuk otomatisasi chat. Hari ini kita belajar bahwa generasi Z adalah pasar dan tim terbaik untuk startup. Kalian. Revolusi industri 6.0 adalah panggung bagi kita untuk berinovasi. Jadi, mulai hari ini kalian perlu belajar. Yang pertama apa, Viv? Riset perilaku Gen Z di Nights kalian. Kemudian, eksplorasi satu tools teknologi untuk otomatisasi bisnis. Ingat, Mark Zuckerberg pernah berkata, jika ingin memiliki dampak terbesar, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memastikan kita selalu fokus pada penyelesaian masalah yang paling penting, yaitu keresahan dari diri kita, keresahan dari kalian. Jadi, kalian bisa memulai startup dengan ide apapun itu. Yang terpenting adalah ide dan fokus dalam penyelesaian masalah. Jadi, tunggu apa lagi? Mari ciptakan inovasi yang besar yang bisa memberikan dampak nyata. Saya, Cesar Wijanarko Putra. Dan saya, Muhammad Rafi Fairuz Zahran, pamit undur diri. Terima kasih, salam inovasi.